Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya.
kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi dari awal, katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Haleluya. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Terima kasih Yesus. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Katakan, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama katakan, haleluya. Sorak hosana, haleluya, haleluya. Amin. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Sekali lagi dari awal, katakan, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, hari-hari, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, ya, haleluya. Glory,
Amin, haleluya. Haleluya. Glory bagimu, haleluya. Haleluya. Sorak hosana, sorak hosana. Terpujilah, terpujilah namamu. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory, glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Katakan nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory. Glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory, glory bagi sang raja. Nyanyi, rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus sang raja. Oh, mari serukan. Serukan bahwa Yesus sang raja. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Kami puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Besar dan ajaib namamu Tuhan. Adil dan benar jalanmu ya Raja segala raja. Mari kita sembah Dia. Jika nama-nama Kau terlebih besar Tuhan. Tiada seperti Engkau Bapa. Kami tinggikan namamu Tuhan. Jika nama-nama lama ya sika kata para terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Jika nama-nama lama-lama ya sika kata lama-lama. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
siap Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Katakan, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung gunung laut bergelora mendengar nama-Mu Tuhan. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, kami mau bernyanyi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada katakan, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanmu. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi.
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Ajaib Tuhan, karena besar dan ajaib namamu Tuhan, adil dan benar jalanmu ya Raja segala raja. Mari kita sembah dia. Jika nama-nama Kau terlebih besar Tuhan, tiada seperti Engkau Bapa. Kami tinggikan namamu Tuhan. Jika nama-nama lama ya sika kata para terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Jika nama-nama lama-lama ya sika kata nama-lama. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kelegaan yang lengkap dari Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia berkuasa dan bersedia memberi kelegaan. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa orang yang letih lesu dan berbeban berat yang telah mengalami kelegaan dari Tuhan Yesus. Sekarang mari kita lihat kelegaan yang lengkap dari Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus memberi kelegaan yang lengkap bagi tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang yang hidup tertuduh oleh dosa, sehingga lumpuh baik rohani maupun jasmani. Tetapi kemudian teman-temannya membawa dia datang kepada Tuhan Yesus. Ketika melihat orang ini, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Yang terlihat adalah tubuhnya yang lumpuh. Tetapi Yesus tahu bahwa akar penyakit orang ini adalah dia tertuduh oleh perasaan bersalah karena dosa. Pengampunan dosa yang diterimanya dari Tuhan Yesus membuat dia juga menerima kesembuhan bagi tubuhnya. Kesembuhan orang ini merupakan bukti bahwa dosanya memang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia menerima kelegaan bukan saja bagi tubuhnya yang sakit lumpuh, tetapi juga kelegaan bagi jiwanya yang tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa. Tuhan Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah ada di antara kita yang letih lesu dan berbeban berat karena tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa? Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagaimana adamu. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berjanji, bila kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga kita akan beroleh kelegaan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Orang lain yang letih lesu dan berbeban berat, yang pernah mendapat kelegaan dari Tuhan Yesus, adalah orang yang pekerjaannya membawa dia ke dalam pencobaan. Matius rindu untuk mencari nafkah dengan halal, tetapi pekerjaan sebagai pemungut cukai memang syarat dengan godaan untuk memungut lebih banyak dari semestinya, dan syarat dengan godaan untuk memeras orang. Tetapi kemudian Matius bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Di dalam diri Tuhan Yesus, Matius menemukan satu pribadi yang memuaskan seluruh kerinduan dan dahaga jiwanya. Di dalam diri Tuhan Yesus, Matius menemukan satu pribadi yang memberi kelegaan bagi jiwa yang letih lesu dan berbeban berat, sehingga Matius bersedia meninggalkan segalanya, meninggalkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang seperti pemungut cukai, untuk menjalani kehidupan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya, kehidupan tanpa jaminan kesejahteraan dari manusia, dan semata-mata hidup mengandalkan kesetiaan Tuhan. Apakah di antara kita ada yang pekerjaannya atau usahanya membawa Anda ke dalam pencobaan? Akibatnya Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagaimana adamu. Berserulah kepada nama Tuhan Yesus. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan Anda. Tuhan sudah melihatnya. Orang lain yang letih lesu dan berbeban berat, yang pernah mendapat kelegaan dari Tuhan Yesus, adalah orang yang anak perempuannya meninggal dunia. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua yang anaknya meninggal ketika anak itu baru berumur 12 tahun. Sulit terbayangkan kepedihan hati yang dialami. Saya mempunyai teman yang bersama istrinya setiap hari menangis selama kurang lebih 3 bulan ketika anak mereka yang berusia sekitar 30 tahun meninggal dunia. Bagi beberapa orang, kehilangan orang yang kita kasihi bukanlah perkara mudah. Itu sebabnya
Ketika anak perempuannya yang baru berumur 12 tahun meninggal dunia, ayah anak ini datang kepada Tuhan Yesus. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dan Yesus tidak mengecewakan ayah anak ini. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Apakah ada yang pernah mengalami kehilangan orang yang Anda kasihi? Mungkin tidak terjadi mujizat di mana orang yang Anda kasihi itu dibangkitkan dari kematian. Tetapi Tuhan Yesus tahu bagaimana memberi kelegaan kepada mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Yang lain, yang letih lesu dan berbeban berat, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 12 tahun sakit pendarahan bukanlah perkara mudah. Badan sering lemah, gampang terkena penyakit infeksi dan sakit-sakitan dan sebagainya. Tetapi karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Itulah yang terjadi. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Apakah ada di antara kita yang mengidap penyakit menahun? Apakah ada di antara kita yang menghadapi masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak kunjung selesai? Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Yang lain, yang letih lesu dan berbeban berat dan sudah beroleh kelegaan dari Tuhan Yesus, adalah 2 orang buta seperti kita baca dalam nas ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Beberapa orang buta hidup dalam kegelapan. Biar matahari bersinar terang benderang pada siang hari, atau ada lampu 1000 watt menyala di malam hari, tetap saja dia hidup di dalam kegelapan. Beberapa orang tidak bisa menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan karena mereka buta. Bila harus belanja dengan uang tunai, orang buta sulit membedakan mana pecahan 2.000 rupiah, mana pecahan 5.000 rupiah, mana pecahan 10.000 rupiah. Zaman dahulu, orang buta kesulitan untuk membaca dan menulis. Sampai sekitar 200 tahun yang lalu, seorang yang bernama Louis Braille menemukan sistem untuk menolong orang buta
atau mereka yang kesulitan untuk melihat, untuk membaca dan menulis. Orang buta ini mewakili semua orang yang ada organ tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti buta, tuli, bisu, dan sebagainya. Orang buta ini mewakili semua penyandang disabilitas, baik karena kelahiran, kecelakaan, atau usia lanjut. Ketika kedua orang buta ini mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Kedua orang buta ini beroleh kelegaan ketika mereka memohon dengan tekun kepada Tuhan Yesus. Seorang ibu yang bernama Ibu Bergeron tinggal di Ottawa, Kanada. Pada usia 68 tahun, sudah 22 tahun dia mengidap penyakit radang sendi parah yang menimbulkan rasa sakit luar biasa, membuat dia sulit berjalan dan tidak bisa berdiri lebih dari 10 menit. Dokter mengatakan penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan semakin lama akan semakin sakit dan parah. Suaminya juga berpenyakit jantung dan sulit berjalan. Suatu hari, anak laki-laki mereka menelepon dan menceritakan bagaimana kenalan orang tuanya yang bernama Tuan Moss yang tadinya lumpuh karena ada kerusakan di tulang belakangnya. Dia tidak bisa membungkuk dan tidak bisa duduk, tetapi kini sudah sembuh, bisa berjalan, bisa duduk, bisa membungkukkan badan, karena dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghadiri kebaktian almarhumah Pendeta Kathryn Kuhlman. Karena itu, anak laki-lakinya menganjurkan agar ibunya juga pergi ke kebaktian Pendeta Kathryn Kuhlman. Kebetulan dari dekat tempat tinggal anaknya, ada satu bis yang akan berangkat membawa rombongan mereka yang ingin menghadiri kebaktian Pendeta Kathryn Kuhlman. Setelah bertemu sendiri dengan Tuan Moss dan mendengar langsung kesaksian Tuan Moss, bagaimana dia dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kebaktian Pendeta Kathryn Kuhlman. Dan Tuan Moss memperlihatkan bagaimana sekarang dia bisa membungkuk, bisa senam, bisa jalan, bisa lari, dan melakukan semua yang tadinya tidak bisa dia lakukan. Tetapi sekarang dapat dilakukan dengan leluasa, tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Ibu Bergeron dan suaminya menjadi mantap untuk juga pergi menghadiri kebaktian almarhumah Pendeta Kathryn Kuhlman yang pada waktu itu masih hidup ya. Mereka mendaftar untuk ikut naik bis yang akan membawa rombongan dari Kanada ke kebaktian itu di Amerika Serikat. Suatu perjalanan sejauh sekitar 900 kilometer. Pada hari mereka akan berangkat ke kebaktian Pendeta Kathryn Kuhlman, keadaan Ibu Bergeron memburuk, lengan jari kaki sulit digerakkan, dan dia menangis kesakitan. Dia nyaris menyerah dan batal pergi. Tetapi berkat anjuran suami, akhirnya dia pergi juga. Dengan susah payah Ibu Bergeron dan suaminya harus ditolong untuk bisa naik ke atas bis. Walau sesekali dia harus menangis karena kesakitan. Di atas bis, Ibu Bergeron tertidur. Ketika dia terbangun, dia heran menemukan kakinya sudah duduk bersilang di atas kaki yang lain. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak bisa dilakukannya. Rasa sakitnya juga sudah hilang. Jari-jarinya yang sudah lama kaku, sekarang juga sudah bisa digerakkan dengan leluasa. Mungkinkah Tuhan sudah menyembuhkan dirinya?
bahkan sementara mereka masih dalam perjalanan ke kebaktian pendeta Catherine Kuhlman. Ketika dia menengok ke suaminya, dia melihat suaminya sedang menangis. Waktu dia tanya mengapa, suaminya berkata, barusan dia merasa ada arus hangat kuasa ilahi yang masuk ke dalam dadanya dan turun sampai ke kakinya. Suaminya berkata, nampaknya Tuhan sudah menyembuhkan dirinya, bahkan sementara di atas bis dalam perjalanan ke kebaktian pendeta Catherine Kuhlman. Ketika bis berhenti di tempat istirahat, Ibu Bergeron dan suaminya bisa berdiri, berjalan, dan turun sendiri dari bis dengan lancar tanpa harus dibantu. Malam itu, di tempat penginapan, untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, Ibu Bergeron bisa tidur lelap tanpa rasa sakit dan tanpa makan obat penghilang rasa sakit. Keesokan harinya di kebaktian, pendeta Catherine Kuhlman mengundang mereka ke mimbar untuk bersaksi dan memperagakan kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan di tubuh mereka. 2 minggu kemudian, Ibu Bergeron pergi menemui dokter yang selama bertahun-tahun merawat dirinya, yaitu dokter yang berkata bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh, bahkan akan semakin memburuk seiring dengan beranjaknya usia. Setelah memeriksa Ibu Bergeron, dokter menegaskan bahwa Ibu Bergeron memang sudah sembuh dari penyakit radang sendi yang dideritanya selama 22 tahun. Namun sekarang, pada usia 68 tahun, dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata, kesembuhan yang diterima oleh Ibu Bergeron bukan hanya kesembuhan di tubuh, tetapi juga kesembuhan di jiwa dan rohnya. Sakit radang sendi selama 22 tahun nampaknya mempengaruhi kejiwaan Ibu Bergeron sehingga mudah marah dan bersungut-sungut. Tetapi sekarang, setelah Ibu Bergeron menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, perangainya menjadi lebih sabar dan lembut. Tuhan Yesus memberi kelegaan yang lengkap bagi tubuh, jiwa, dan roh. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus tetap sama, Dia masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Firman Allah berkata, Allah tidak membedakan orang. Karena Allah tidak membedakan orang, apa yang Dia lakukan bagi kedua orang buta di dalam Alkitab, apa yang Dia lakukan bagi Ibu Bergeron dan suaminya di Kanada, Dia juga bersedia menyembuhkan penyandang disabilitas lainnya dan orang sakit lainnya yang berseru-seru kepadanya. Apakah ada di antara kita yang ada organ tubuh yang tidak berfungsi seperti buta, tuli, bisu, dan sebagainya? Apakah ada di antara kita yang adalah penyandang disabilitas baik karena kelahiran, kecelakaan, atau usia lanjut, dan sebagainya? Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bila ini menjadi keputusanmu, kau akan bertekun dalam doa, agar Tuhan Yesus memberi kelegaan yang lengkap bagi tubuh, jiwa, dan roh kepadamu. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus sekarang juga, dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita naikkan bersama, katakan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi dari awal, katakan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Bersama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
Bakushai, Kakarala Basanda Toriala Bakushai, Kakarala Basanda Toriala Bakushai, Iriala Mohoriala Basanda Toriala Basanda Toriala Bakushai. Sementara musik dimainkan, saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakarala basanda toriala bakushai kakarala bakushai. Setiap orang yang ingin dilepaskan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, akuilah dosamu kepada Tuhan sekarang ini. Mintalah pengampunan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia berjanji akan mengampuni bila kita mengaku dosa kita. Mari kita mohon agar Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Irialamo kakarala bakushai kakarala basadator yala bakushai iliala basadator yala bakushai. Setiap orang yang haus untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi pekerjaan atau usaha atau situasi hidup sering membawa Anda ke dalam pencobaan dan menimbulkan konflik batin, mintalah kelegaan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Ilialamo kakarala basadator yala bakushai. Iriala basadator yala bakushai kakarala basadator yala bakushai. Mungkin ada yang baru kehilangan orang yang saudara kasihi. Hal ini amat berat bagi Anda. Mintalah agar Tuhan Yesus memberi kelegaan kepadamu. Ilialamo kakarala basadator yala bakushai kakarala bakushai kakarala bakushai. Apakah ada di antara kita yang mengidap penyakit menahun atau degeneratif seperti darah tinggi, diabetes, tumor, kanker, dan sebagainya? Apakah ada di antara kita yang menghadapi masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak kunjung selesai? Apakah ada di antara kita yang organ tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, seperti buta, tuli, bisu, lumpuh, dan sebagainya? Apakah ada di antara kita yang adalah penyandang disabilitas, baik karena kelahiran, kecelakaan, atau usia lanjut? Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita minta agar Tuhan Yesus memberi kelegaan kepada kita. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus tetap sama, Dia masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Firman Allah berkata, Allah tidak membedakan orang. Karena Allah tidak membedakan orang, apa yang Dia lakukan bagi kedua orang buta di dalam Alkitab. Karena Allah tidak membedakan orang, apa yang Dia lakukan bagi Ibu Bergeron dan suaminya di Kanada, Dia juga bersedia menyembuhkan penyandang disabilitas lainnya yang berseru-seru kepadanya sekarang ini. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Ilialamo kakarala basadator yala bakushai kakarala basadator yala bakushai. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, adakan mujizat-mujizat yang kami perlukan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakarala basadator yala bakushai. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini.
Ilialamo kakara labasanda tori alabakushai kakara labasanda tori alabakushai. Ya Bapa, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Sembuhkanlah setiap hati yang sakit. Sembuhkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, butuh usaha, Tuhan tolong. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak Tuhan. Bapa kami yang di sorga, jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan kiranya memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh tidak percaya, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila Anda pernah menerima mujizat Tuhan ketika mengikuti ibadah online ini, kami ingin mendengar kesaksian Anda. Silakan menuliskannya dan kirimkanlah lewat telegram atau surat elektronik ke nomor kontak gereja yang ada di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini.
Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita dan hormat kita kepada Tuhan. Ku berbahagia, yakin Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.